Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riki Saputra. Saya akan menjelaskan mengenai standar proses. Pertama yaitu pendahuluan. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup yang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan seperti yang bisa dilihat 1-14. Salah satunya itu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Pada karakteristik pembelajaran, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk satuan pendidikan. Untuk sikap terdapat yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Untuk pengetahuan, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Untuk keterampilan, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Untuk pembelajaran tematik terpadu di SD, madrasah ilmiah, sekolah dasar luar biasa, paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Untuk SMP, MTS, SMPLB dan paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran IPA dan IPS serta mempertahankan tematik terpadu. Untuk karakteristik proses pembelajaran di SMA, MA, SMALB, SMK, MAK, paket C, kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Dan standar proses pada SDLB, SMPLB, SMALB diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa, dan tuna laras yang intelijensinya normal. Perencanaan pembelajaran. Untuk desain pembelajaran terdiri dari dua, yaitu silabus dan RPP. Untuk silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat seperti yang kalian bisa lihat dari A sampai K. Untuk RPP, rencana penyusunan pembelajaran, yaitu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran, dan lain-lain. Dalam RPP terdapat prinsip penyusunannya, yaitu sebagai berikut. Perbedaan individu peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Partisipasi aktif peserta didik berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian, dan lain-lainnya. Pelaksanaan pembelajaran. Untuk SD diperlukan pelaksanaan waktu tatap mukanya yaitu 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit, serta SMK atau MAK 45 menit juga. Untuk rombongan belajar, jumlah rombongan belajar satu pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan belajar dinyatakan sebagai berikut. Untuk SD, jumlah rombongan belajarnya 6-24, serta jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar yaitu 28 orang. SMP-nya jumlah rombongan belajarnya yaitu 3-33 dengan jumlah maksimum peserta didik per rombongan 32. Untuk SMA 3-36 jumlah rombongan belajar, 36 jumlah maksimum peserta didik.
Untuk SMK 3 sampai 72 jumlah rombongan belajar dan 36 juga jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar. Untuk SDLB jumlah rombongan belajarnya yaitu 6 dan jumlah maksimum per rombongan belajar yaitu 5 orang. Serta SMPLB dan SMALB yaitu sama-sama jumlah rombongan belajarnya 3 dan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar yaitu 8 orang. Berlanjut pada persyaratan pembelajaran yaitu ketiga, buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu pengelolaan kelas dan laboratorium. Ini yaitu tugas guru untuk mengelola kelas dan laboratorium. Yang B yaitu pelaksanaan pembelajarannya. Dan pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluannya yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar peserta didik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materi, dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri dari sikap sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afektif mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati hingga mengamalkan. Ada yang B yaitu pengetahuan dan C keterampilan. Ketiga, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas, memberikan umpan balik terhadap proses dari hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan